Bang Aris memang ke sana mengkonfirmasi dan bertemu langsung dengan korban begitu ya Bang. Betul. Dan perkembangan kasusnya ternyata korban sudah bertambah menjadi 15 orang begitu Bang. Bahkan disinyalir sampai hari ini katanya sudah hampir 40 karena dibuka posko-posko untuk Crisis Center untuk melaporkan itu. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi barengnya di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, kali ini kita akan ngobras bareng Bang Aris dalam episode eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena baru-baru ini Bang Aris terbang ke Surabaya untuk bertemu beberapa korban yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Nah, kira-kira gimana nih perjalanan Bang Aris akhirnya bisa bertemu korban? Nah, di depannya udah ada Bang Aris nih. Mungkin Abang bisa ceritain gimana nih Bang kronologi kasus salah satu sekolah di Kota Batu yang akhirnya sekarang ini lagi viral Bang di media sosial dan memang menjadi isu nasional nih saat ini Bang. Terima kasih Nia. Ya, saya kira ini suatu keadaan yang cukup memprihatinkan bagi saya ya. Baik Bang. Karena tahun 2010 nya saya pernah mengunjungi SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu dan bertemu dengan terduga pelaku ini, dan kami sempat berbincang mengenai visi dan misi dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ketika dijelaskan itu sangat-sangat luar biasa dan saya sangat kagum karena konsepnya sangat luar biasa. Karena sekolah itu adalah memberikan sekolah gratis bagi keluarga-keluarga miskin atau anak-anak miskin dari berbagai kota provinsi di Indonesia. Artinya latar belakangnya dari seluruh suku yang ada, tetapi punya kemampuan yang sangat luar biasa. Namun secara ekonomi itu terbatas. Konsep itu sangat luar biasa karena selain diasramakan dan diberikan kesempatan belajar, tetapi juga diberikan kesempatan untuk belajar dunia usaha. Jadi visi misinya itu sama dengan visi misi dari Komnas Perlindungan Anak gitu ya. Okay. Jadi saya sangat bangga sekali. Dan akhirnya saya mengagumi sekolah itu. Dan pada saat itu saya diperkenalkan beberapa program-program lah gitu ya, baik termasuk seperti apa yang ada di Konvensi Hak Anak itu, selain diberikan akses untuk pendidikan gratis itu, karena pendidikan kan semua anak harus menikmati itu, karena pendidikan adalah hak yang sangat fundamental yang tidak boleh dikurangi. Nah itu terjadi di sana. Di samping itu mengembangkan bakat minat. Ada yang bermain teater, ada yang bermain sirkus, ya, dengan begitu canggih, dan saya sangat kagum. Nah, ketika itu saya ikut mempromosikan itu, bahkan pernah saya si terduga pelaku ini menulis buku, dan saya diminta untuk memberikan kata pengantarnya, gitu. Itulah kekaguman kita. Lalu terakhir setelah pertemuan itu, saya masih sempat mengunjungi di tahun 2015. Di akhir Novembernya, ya kan? Pada saat itu ada Forum Nasional Perlindungan Anak untuk memilih pengurus Komnas Perlindungan Anak dan Dewan Komisionernya. Dan kebetulan saya dipilih secara aklamasi di tempat itu. Jadi ada sejarahnya di situ. Setelah itu saya tidak pernah berkomunikasi lagi ya. Tidak pernah sedikit pun berkomunikasi begitu ya. Nah, 2 minggu yang lalu saya dikagetkan menerima informasi dan data-data yang disampaikan kepada saya. Setelah saya pelajari, saya sangat kaget dan kecewa. Ternyata di sana terjadi malapetaka yang sangat luar biasa yang terjadi bertahun-tahun. Data itu disampaikan dalam bentuk testimoni, ya. Dari para korban itu ada 12 testimoni yang disampaikan kepada saya
untuk saya pelajari. Baik. Setelah saya pelajarin ya, itu sangat kaget karena itu bukan terjadi sekali dua kali. Tapi telah terjadi sejak tahun 2008, 2009 sampai akhir 2020 dan dilakukan oleh terduga JE ini berulang-ulang, bahkan ada yang mengalami korban sampai 15 kali, ada yang tidak terjadi pada penetrasi, tetapi pada oral seks seperti itu. Sangat saya telah menerima itu tidak percaya sesungguhnya. Tapi setelah saya pelajari dan telusuri dokumen yang diberikan itu, baik tertulis, kesaksian, dan sebagainya, lalu saya lakukan investigasi bersama dengan staf dari Komnas Perlindungan Anak di tempat di mana saksi kunci untuk mengkonfirmasi data yang disampaikan oleh salah orang dari korban itu, lalu dipelajari dan kita minta juga ada beberapa informasi yang korban-korban yang lain. Akhirnya kita bertemu untuk memastikan dokumen itu. Kita lakukan investigasi dan melakukan konfirmasi terhadap data itu. Sekali lagi kita tetap kaget terhadap itu dan tidak percaya sebenarnya. Tetapi fakta itu menguatkan keyakinan Komnas Perlindungan Anak. Nah, modusnya adalah itu sangat luar biasa. Ini kan seperti yang saya ceritakan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh terduga pelaku, bahwa peserta didik ini adalah berasal dari berbagai kota provinsi, dari keluarga miskin, tapi punya kemampuan intelektual. Akhirnya diseleksi secara aktif, secara selektif maksud saya, sehingga dia terpilih untuk menjadi peserta didik SMA Selamat Pagi Indonesia, itu yang terpilih dan dia diberikan beasiswa gratis dan diasramakan. Jadi peristiwa kejahatan seksual itu adalah dilakukan oleh terduga pelaku itu dengan pendekatan-pendekatan bagaimana memberikan motivasi terhadap peserta didik itu dipanggil satu-satu. Karena ini adalah mentor yang sangat terkenal. Dan sangat jarang sekali peserta didik itu bisa bersama dengan mentor itu. Dan sekali waktu, salah satu korban itu dipanggil di satu tempat. Itu modus operandinya ya. Di sekolah itu terus bercerita, memotivasi si korban ini, nah, lalu kemudian dijanjikan akan menjadi entrepreneur. Pokoknya bagaimana indah sekali gitu. Dan pada saat itu si korban itu merasa bangga sekali karena bisa dekat dengan mentornya. Tapi celakanya ya, dengan pendekatan seperti itu, lalu mulailah dilakukan kecup kening. Lalu kecup pipi kiri dan pipi kanan. Lalu kemudian sambil bercerita, meyakinkan bahwa apa yang terjadi cium pipi, cium kanan itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari kasih sayang. Nah, tentu kan bangga sekali sebagai peserta didik yang dari keluarga miskin, kemudian diberikan kesempatan ketemu dengan mentor dan sebagainya, yang dikagumi dan sebagainya. Tetapi ternyata langsung modus lain adalah sampai pada cium bibir. Setelah cium bibir, pelukan dan sebagainya. Lalu ada satu peristiwa, lalu dibawa ke dalam mobil. Tapi setelah itu, si korban itu disuruh pulang. Pada saat itulah merasa bahwa si korban itu kok bisa terjadi seperti itu. Itu modus operandinya. Baru sekali waktu lagi dipanggil lagi. Modus operandi tetap melakukan satu motivasi membuat anak ini jadi tergantung dan sangat kagum terhadap si pelaku. Itu akhirnya terjadi juga pemaksaan penetrasi dan seterusnya, dan dilakukan bukan saja di lingkungan sekolah itu, bahkan di ruang-ruang penginapan, lalu kemudian di ruang sekolah, lalu kemudian di kamar dari terduga pelaku dan sebagainya gitu. Jadi itu terjadi. Itu satu korban yang bercerita itu lebih dari 15 kali dilakukan di lingkungan sekolah, bahkan ketika mereka mendapat reward bertamasya ke luar negeri, bahkan di luar negeri juga terjadi peristiwa itu.
Dan yang lainnya tidak terjadi penetrasi dengan modus operandi yang sama nih ya, modus operandi yang sama, tapi ada yang seperti sifatnya oral, ya. Itu baik itu membabi buta, bisa di pendopo-pendopo, di sana disebut namanya Omakayu, di outbound, ya di wilayah Kampung Kid dan sebagainya. Bahkan pada saat misalnya diajak keluar dari lingkungan itu sudah dilakukan di mobil, misalnya kan di mobil, dan si korban ini ingat betul mobil apa, tempat mana dan sebagainya, gitu kan? Dan peristiwa itu terjadi kepada bukan hanya 2-3 orang, tapi diceritakan dan disampaikan data itu lebih dari 10 orang bahkan 12 orang. Jadi ketika itu terjadi modus operandi itu sangat-sangat di luar dugaan saya, kok bisa punya perilaku seperti itu. Nah, kejadian itu dilakukan pada saat si korban itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi pada umumnya itu kelas 2 dan kelas 3. SMP atau SMA, Bang? SMA. Namun terjadi juga setelah mereka tamat di situ karena apa? Ya, menyelesaikan sekolah SMA di situ karena diseleksi oleh si pemilik yayasan itu sendiri juga boleh tinggal di situ dan melanjutkan pekerjaan di situ dan dipekerjakan di unit-unit usaha. Jadi di sana ada berbagai unit usahanya. Ada usaha hotel, ada usaha outbound, ada usaha-usaha restoran, kemudian juga souvenir. Nah, mereka dipekerjakan di sana. Nah, bagi yang masih aktif sekolah, itu biasanya menjalankan sekolah pada jam 8 sampai jam 12. Setelah itu mereka bekerja di unit-unit usaha itu. Maka di situ terjadi juga selain tadi saya ceritakan terjadi kejahatan seksual yang berulang-ulang, tetapi ada eksploitasi ekonomi. Dipekerjakan dengan jam berlebih. Karena mereka masih anak kan, seharusnya dia bekerja tidak lebih dari 3 jam. Dan itu dilakukan lebih dari 3 jam, bahkan sampai jam 2:30 pagi kalau misalnya masih ada konsumen. Ya, ada pelanggan dan sebagainya. Tapi upah mereka dibayarkan upah mereka dibayar dalam bentuk tabungan, tetapi tidak sesuai dengan dengan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di situ praktek eksploitasi ekonominya. Jadi jelas ya, data itu terkonfirmasi ada kejahatan seksual yang dilakukan berulang-ulang kepada korban. Pada saat dia pada usia anak-anak, pada usia SMA. Artinya memang Abang saat ke Surabaya bertemu sama beberapa korban? Atau pertama kali ke Surabaya Abang ketemu sama berapa korban nih? Bertemu 3 korban dari 12 laporan itu. 12 laporan. Artinya memang benar nih Bang Aris memang ke sana mengkonfirmasi dan bertemu langsung dengan korban begitu ya Bang. Betul. Dan perkembangan kasusnya ternyata korban sudah bertambah menjadi 15 orang begitu Bang. Bahkan disinyalir sampai hari ini katanya sudah hampir 40 karena dibuka posko-posko untuk crisis center untuk melaporkan itu. Dan ingin saya sampaikan data terkonfirmasi itu sehingga kita mendatangi korban dan bertemu dan mengumpulkan fakta-fakta itu, maka dengan keyakinan Komnas yakin betul data itu dan itu standar operasional prosedur ketika kita yakin dan bukti-buktinya juga sudah cukup. Nah, kita datang ke Surabaya bertemu dengan korban dan korban minta kita untuk didampingi. Jadi korban minta Komnas Perlindungan Anak untuk mendampingi, untuk membuat laporan ke kepolisian, ke Polda Jatim. Oke, berarti sudah dibuat laporan begitu ya Sudah Bang? Hari Sabtu itu jam 10 ya pagi bersama korban kita sudah melaporkan ke SPKT dan kita menyampaikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan misalnya di pasal 182 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 itu dicatat sebagai pelaporan. Nah, hari Senin begitu cepat, karena itulah kita sangat bangga dengan Polda Jatim. Setelah SPKT hari Sabtu, saya kira kalau saya tidak lupa hari Senin dan Selasa itu ketiga korban itu secara intensif itu diperiksa di BAP dan lalu kemudian difasilitasi untuk visum, baik itu di PPKT, baik itu psikologisnya dan bukti-bukti lain supaya itu menjadi bukti-bukti petunjuk atau bukti-bukti yang bisa dikuatkan untuk tindak lanjut hukum. Nah, itu sudah dilakukan. Dan kemudian di hari tanggal 1 atau hari ini tanggal 2 ya. Tanggal 1 itu setelah terjadi pemeriksaan dan lengkap setelah visum itu diolah TKP ya.
dengan persetujuan Komnas Perlindungan olah TKP, dan hari ini kita mendatangkan juga saksi-saksi yang lain yang saya sebut tadi 10 orang tadi. Hari ini diperiksa 9 orang dan 4 sudah selesai. Itu update-nya hari ini ya. Perkembangannya ya Bang ya? Ya, perkembangannya. Lalu kemudian memastikan bahwa saksi kunci untuk mendukung laporan yang 3 itu, hari ini sudah ada panggilan kepada saksi kunci. Sangat luar biasa yang justru mengalami itu sejak tahun angkatan pertama. Waktu dia SMA di tahun 2007 ya. Itu artinya bisa menguatkan data yang atau informasi atau kasus yang dilaporkan oleh 3 orang ini bahwa terduga JE melakukan itu. Jadi itu update-nya, dan mudah-mudahan ini pada dalam waktu dekat akan ada gelar kasus. Setelah gelar kasus, karena mereka Polda Jatim itu atas atensi Kapolda sudah membentuk tim ya, intelnya, reskrimnya, penyidiknya dan sebagainya untuk melengkapi data-data itu, olah TKP dan sebagainya, dan tambahan-tambahan saksi untuk menguatkan itu. Itu posisi kasus sekarang ini, karena ini kasus yang tidak bisa dibiarkan ya. Karena apa? Kasus ini adalah extraordinary crime. Oleh Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, predator atau terduga pelaku itu dapat diancam minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup. Bahkan kalau bisa dibuktikan nanti ya, itu dilakukan berulang-ulang, maka terduga pelaku akan terancam PP 70 2020 tentang kebiri suntik kimia. Jadi ini serius nih ya, nggak main-main ini. Jadi Komnas Perlindungan Anak bukan mencari perkara, tetapi mendampingi anak-anak korban yang membutuhkan pertolongan kita, dan kemudian kita yakin betul pengaduan itu, data-data itu betul, maka kita dampingi. Itulah posisi Komnas Perlindungan Anak. Bang, kalau dari Abang tadi melihat kasusnya kekerasan seksual, kemudian eksploitasi ekonomi, Abang melihat mungkin ada ke arah lain nggak? Misalnya ada kekerasan fisik kah di sana? Oh ya, ada ya. Tadi sebelum saya ceritakan. Nah, kekerasan seksual itu dengan data yang terkonfirmasi itu ada pada kita. Ya, ada bentuknya testimoni, video, pengakuan, tertulis, kekerasan fisik, saksi. Nah, ternyata kekerasan fisik juga terjadi. Jadi dari 12 itu juga ada yang mengalami kekerasan fisik, ditampar, dipukul ketika melakukan kesalahan. Ketika misalnya kedapatan tertidur. Jadi kasus kekerasan itu bukan saja dilakukan oleh terduga pelaku, tetapi juga pengolah di situ. Oh, berarti untuk kekerasan fisik terduga pelakunya iya, bukan JE tapi ada pelaku lain terduganya. Nah, JE-nya sendiri itu melakukan kekerasan fisik ketika ada donor datang, lalu anak-anak peserta didik ini sudah dipersiapkan skenarionya, tapi ketika menjelaskan itu kepada donor salah, tidak sesuai dengan skrip yang diberikan oleh terduga JE ini, itu akan dimaki-maki sangat luar biasa. Itu pengakuan dari para peserta didik di situ. Bang, artinya Abang memiliki bukti yang cukup kuat kan untuk kasus ini, karena kan banyak beberapa masyarakat mungkin yang ini kasusnya mungkin ini mengada-ngada nih gitu, atau mungkin yang Abang bilang tadi hanya cari perkara nih, Komnas bikin rame aja, atau Bang Aris cuman mau eksis aja. Gimana nih pendapat Abang? Karena kan masih banyak beberapa media mungkin juga atau masyarakat yang nggak percaya gitu sama kasus ini. Ya, tentu saya perlu jelaskan kan, bagi seorang Aris Merdeka dan Komnas Perlindungan Anak tidak main-main terhadap ini, tidak main-main terhadap data. Kita tidak bermain-main terhadap itu. Data itu terkonfirmasi, itu harus saya yakinkan kepada semua netizen ya, semua. Kita tidak mencari perkara nih ya, tidak mencari perkara karena masalah banyak. Tapi karena itu adalah extraordinary crime, dan saya kaget ternyata di situ menyimpan malapetaka. Oh, saya bangkit bersama kawan-kawan. Oleh karena itu saya mengajak semua masyarakat termasuk Lembaga Perlindungan Anak se-Nusantara harus membackup itu keyakinan kita.
Jadi kalau ada di luar sana mengatakan bahwa cari-cari perkara, saya sudah 30 tahun ya, ngapain cari perkara? Saya sudah tua. Tapi walaupun saya sudah tua, saya tetap akan bersahabat dengan anak kecuali dunia ini runtuh. Baik, itu Bang. prinsipnya. Jadi biarkanlah bergulir, menyerang pribadi bahkan mungkin ya. Ini nyari-nyari perkara, mungkin Pencemaran nama baik bisa begitu, saja Bang. begitu. Kemudian ini apa namanya mencari popularitas. Oh, Aris Merdeka Sirait tidak akan mencari popularitas. Kemudian itu ada, penting. kemudian juga bilang gini, loh, abang kenapa nggak ketemu sama pelakunya? Wah, itu standar operasional prosedur dari Komnas Perlindungan Anak, tidak melakukan klarifikasi terhadap terlapor. Biarkan pihak kepolisian membuktikan, mengungkap tabir itu. Apa yang dokumen-dokumen kita lakukan. Kau bisa bayangkan ya, ketika laporan itu masuk ke kita, lalu kita konfirmasi kepada pelaku, padahal si pelaku itu memang betul-betul melakukan, apa akan terjadinya? Akan terjadi satu kesepakatan. Itu yang basis apa namanya kehadiran Komnas tidak akan pernah bernegosiasi kepada pelaku. Okay. Tetapi harus betul-betul kita meyakini data itu betul-betul bisa menjadi data yang akurat dan bukti hukum. Dan abang meyakini JE itu melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa anak-anak murid di sana begitu, Bang? Dari data yang disampaikan dengan saksi-saksi kunci, saya dapat meyakini itu, maka saya bisa mendampingi korban karena saya yakin dengan data itu. Kalau nggak yakin, saya nggak akan melakukan itu. Dari beberapa peristiwa saya tinggal kan, nggak karena ada hal-hal yang aneh misalnya. Tapi ini betul-betul setelah, saya kira semua orang kalau dia mau menonton tayangan dan kesaksian dari korban, saya semua akan marah pasti. Apa yang saya maksud marah itu? Data itu benar. Dan terkonfirmasi. Olah TKP kemarin itu bisa juga menguatkan apa yang menjadi pengalaman pahit dari korban itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada publik. Jadi Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk korban-korban. Tidak ada pandang bulu. Sekali lagi seperti yang saya katakan, seorang Aris Merdeka bersama dengan Komnas Perlindungan Anak dan dukungan lembaga seluruh Nusantara akan terus membuka tabir ini agar kasus-kasus yang dirasakan oleh korban ini tidak dirasakan, tidak terjadi lagi kemudian hari pada anak-anak. Karena ini sangat mengecewakan. Ternyata sekolah yang saya kaguminya menjadi sumber malapetaka bagi anak-anak yang penuh harap kepada sekolah ini menjadi anak-anak yang berkarakter dan anak-anak yang sungguh-sungguh mengharapkan perubahan hidupnya dari miskin untuk sesuatu perubahan dalam kehidupan dirinya sendiri begitu. Bang, artinya untuk tadi kan sudah ada, menurut abang perkembangan kasusnya sudah mencapai 40 korban yang melapor begitu. Nah, kalau pelaku sendiri itu gimana, Bang? Apakah sudah dipanggil gitu dari pihak kepolisian atau gimana, Bang? Belum. Jadi saya mendengar dari Polda Jatim lewat humas dan penyidik itu setelah gelar kasus supaya jelas konstruksinya kasus ini, lalu kemudian tim dari Polda Jatim akan segera memanggil tentunya dalam proses hukum mungkin sebagai saksi ya, sebagai saksi. Tapi ini belum dilakukan. Dan, korban udah banyak loh, Bang. Ya, itulah artinya bahwa udah sebenarnya ini kerja cepat karena apa? Ya proses BAP kan harus detail ya. Saya bisa mengerti itu. Tapi nggak harus 40 itu dari 12, 3 dan tambahan saksi kunci itu sudah cukup sebenarnya. Walaupun sekarang ini banyak ya di di handphone saya, di WhatsApp saya itu mungkin berita-berita di televisi dan di online banyak yang menyampaikan bahwa pernah bersekolah di situ dan menyampaikan informasi-informasi apa yang bisa menguatkan data-data dari korban-korban yang saat ini sedang diperiksa di Polda Jatim. Jadi posisinya seperti itu nih. Setelah itu tentu kita harap bahwa terduga pelaku, saya menggunakan kata terduga pelaku, kalau memang itu benar ya, itu tidak benar harus dipertanggungjawabkan. Karena itu hak hukum juga terduga pelaku.
Baik. Ke depan apa yang akan Abang lakukan dan Komnas Perlindungan Anak lakukan? Yang pertama tentunya kan proses hukum ini harus didampingi terus ya. Terus supaya betul-betul terang benderang, terungkap tabir, dan kalau memang terbukti bersalah akan menghadapi undang-undang yang mengatur tentang itu. Saya kira pihak kepolisian juga kita berharap nanti melakukan rilis terhadap peristiwa ini supaya masyarakat itu paham betul. Yang kedua tentu saya akan bekerja sama dengan LPSK jika dibutuhkan, karena ini kasusnya tentu harus diantisipasi karena ini kasus yang menurut saya sangat viral dan sangat besar, dan itu bisa mengganggu proses penyidikan, proses kenyamanan dari korban. Maka hak dari korban itu karena undang-undang memberikan jaminan dan negara memberikan jaminan dengan terbentuknya LPSK, dan saya sudah dihubungi oleh LPSK kalau dibutuhkan perlindungan untuk korban dan saksi. Saya kira saya akan melakukan itu. Jadi langkahnya setelah proses pemeriksaan nanti ya lengkap oleh Polda Jatim, maka ada upaya selain nanti kita dorong Polda Jatim untuk rilis, membuka persoalan ini kepada publik supaya tidak menjadi pertanyaan pada publik, jadi jelas. Nah, Komnas Perlindungan Anak dengan korban juga akan menjelaskan itu kepada publik ya dengan details supaya itu tidak menjadi sumber fitnah. Saya kira perlu dukungan masyarakat, dukungan para penegak hukum. Saya berharap Pak Kapolri juga memberikan atensi terhadap ini ya. Walaupun Pak Kapolda Polda Jatim itu sudah memberikan atensi, dan Direktur Reskrimnya juga memberikan atensi sehingga ini bisa cepat. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sesuai dengan janji Humas dari Polda Jatim bahwa terduga pelaku akan segera dipanggil. Baik, Bang, pesan moral Abang untuk masyarakat di luar sana atau untuk sahabat anak Indonesia nih Bang, supaya maksudnya sekolah gratis tapi juga memperhatikan dalam hal-hal seperti yang tadi itu, misalnya secara sekolahnya gratis, kemudian dapat ilmu tentang entrepreneur dan lain-lain, tapi mungkin juga memperhatikan atau untuk anak-anak di luar sana supaya mereka juga berani mungkin mengatakan, mungkin kebanyakan dari mereka ini nggak mampu secara ekonomi, akhirnya mereka nggak berdaya untuk mengatakan. Mungkin Abang bisa memberikan tips juga. Iya, sahabat Indonesia ya, sahabat anak Indonesia, para pegiat perlindungan anak, para orang tua, teruslah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan anak kita. Jangan jual kemiskinan kita hanya untuk sesaat. Dan ini peristiwa harus menjadi perhatian negara, perhatian pemerintah. Ada fakta keluarga miskin, ada fakta anak-anak miskin, namun dia punya intelektual yang tinggi. Jangan dieksploitasi. Ini yang terjadi kan. Oleh karena itu kehadiran negara dalam keluarga-keluarga miskin, termasuk anak-anak miskin yang sekarang membutuhkan pendidikan, itu harus take over pemerintah. Saya berharap Bapak Presiden memberikan atensi terhadap persoalan ini, selain Pak Kapolri tadi. Tapi dalam menangani anak-anak dalam situasi kemiskinannya. Di sinilah kehadiran pemerintahnya. Saya sangat kecewa dari pemerintah daerah yang tidak memberikan perhatian terhadap itu. Seolah semua beresnya. Ternyata di tempat itu juga tersimpan masalah-masalah sosial baru, apalagi dengan menghadapi COVID-19. Jadi kalau Nia berharap bagaimana untuk menangani perkara ini, tips apa? Saya nggak punya tips. Itu ada pada kebijakan pemerintah. Harus betul-betul punya data keluarga-keluarga miskin yang perlu dibantu oleh negara. Namun demikian, saya ingin sampaikan kepada orang tua juga harus memberikan ekstra perhatian yang sangat serius terhadap anak-anak kita. Ini pesan moral kita. Komnas Perlindungan Anak berharap pemerintah harus bertindak untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak kita. Jangan apa yang terjadi seperti di sekolah
Selamat Pagi Indonesia. Semua orang kagum karena begitu canggihnya, begitu hebatnya terduga pelaku mempresentasikan kemana-mana, baik itu televisi, di acara-acara roadshow dan sebagainya, seolah tidak ada persoalan di situnya. Itu yang membuat kita kaget. Oleh karena itu, saudara publik, pada orang tua yang sekarang menitipkan anak di Selamat Pagi Indonesia, komunikasilah apa yang sedang terjadi di sana, supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam proses pendidikan gratis di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu karena itu ada ratusan orang di sana. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak dalam peristiwa ini akan membuka posko di setiap lembaga perlindungan anak se-Nusantara, supaya anak-anak yang punya pengalaman, yang sudah keluar dari situ, tetapi punya pengalaman pahit, bisa diceritakan, walaupun itu sudah terjadi puluhan tahun. Saya kira itu penting sekalinya. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saat ini sedang ada dan berada di lingkungan SMA Selamat Pagi Indonesia, apa yang dikenal dengan transformasi center, berhati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa adik-adikku di situ mengalami hal yang sama seperti korban yang saat ini sedang diproses di Polda Jatim. Itu hormat saya kepada adik-adik saya, bahwa Komnas Perlindungan Anak tetap menjaga adik-adik yang di sana, teruskan, tetapi hati-hati, waspada, supaya tidak terjadi seperti yang dirasakan oleh kakak-kakakmu yang sudah lepas dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya kira itu pesannya kepada adik-adik di sana. Terus berjuang, tetaplah di sana, jangan terganggu, karena ini adalah proses hukum yang dilakukan terduga CE itu. Sekali lagi, selamat bersekolah di situ, walaupun saat ini belum bertatap muka. Baik Bang, kira-kira ada nih nggak Bang yang akan Abang sampaikan lagi? Iya, karena ini adalah peristiwa yang sangat serius ya. Karena ini merupakan tindak pidana luar biasa juga. Saya ingin ya para pegiat-pegiat perlindungan anak ya dan stakeholder perlindungan anak maupun penegak hukum nantinya akan dapat mengungkap tabir kejahatan seksual yang sekarang ini menjadi fenomena yang sangat menakutkan. Itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi terima kasih Nia, karena Ngobras ini saya kira adalah salah satu program yang bisa mensosialisasi terhadap apa yang sedang terjadi dan update terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap anak di Indonesia. Baik, Bang Aris, terima kasih untuk Ngobras hari ini. Sama-sama Nia, sama-sama Nia. Oke, semoga kasus ini dan Abang sudah ke sana ketemu korban, mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, begitu ya Bang? Baik, ya, khususnya Ibu Wali Kota yang ada di Kota Batu ya, iya, dengan masyarakat yang ada di sana, supaya ini terang benderang. Baik, nah juga untuk proses hukumnya begitu Bang, supaya ini segera tahu siapa sih sebenarnya pelaku sebenarnya, karena kan korbannya banyak banget dan ini miris banget nih kalau Nia lihat kasusnya begitu. Nah, sekian untuk Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.